kita bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Tuhan masih berikan kepada setiap kita kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita mau datang lebih lagi di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepala kita sejenak. Ya Tuhan, Kau melihat setiap hati pada malam hari, pada siang hari ini Tuhan. Hati yang datang kepadamu Tuhan. Hati yang mau lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau yang sucikan dan kuduskan setiap kami, agar setiap kami layak Tuhan datang pada Engkau. Kau mau mencari wajah-Mu, Kau mau menghampiri hadirat-Mu lebih lagi. Sebab Engkau selalu baik di dalam hidup kami. Kami kagum padamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Lebih lagi katakan, ku kagum orang, kami kagum padamu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang
cuma bisa bilang makasih Tuhan. Kami cuma bisa bilang kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu ajaib di dalam setiap hidup kami. Kami terkagum padamu Tuhan. Kami mau berikan pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Sebab pujian ini berkata, hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian kami. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Kami datang mencari Engkau. Bawa kami lebih dalam lagi. Sehingga urapan-Mu dan lawatan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan tidak lewatkan. Kami percaya dan kami imani itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Berilah yang terbaik untuk Tuhan.
hanya kemampuan daripada Tuhan melalui roh-Mu. Kami dapat menghadap kepada Tuhan Allah di atas segalanya. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus yang kami sembah. Kiranya pujian penyembahan ini mengangkat iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengakui bahwa Engkau adalah Raja dalam kehidupan kami. Yang akan terus menuntun kehidupan kami, mengoreksi kehidupan kami, membangunkan semangat kami melalui roh-Mu. Tuhan terima kasih. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hormat kepada Raja di atas segala Raja. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah yang kedua ini, kami boleh menikmati lawatan Tuhan, berkat Tuhan. Umat Tuhan boleh bersorak-sorai, beria-ria, menaikkan pujian penyembahan kami kepada Yesus, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, di dalam pimpinan dan pengurapan Tuhan, kami menyerahkan ibadah yang kedua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami buka ibadah ini hanya dalam satu nama, nama Yesus yang memberkati kami, yang siap diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi, kita mau kasih tos dulu yang paling keras buat depan, belakang, kanan, kiri kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Saya mau datang ke bait-Mu Tuhan.
melihat tangan-tangan yang mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Kita mau percaya, kita berjalan dengan Tuhan, kita aman. Amin. Amin. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Berdiri semua, kita akan berdoa buat anak-anak. Rupanya hari ini mereka merayakan 17 Agustus, padahal belum tanggal 17, tapi nggak apa-apa. Dengan semangat yang daripada Tuhan,
mereka bisa merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mereka begitu antusias mencari Tuhan. Dituntun oleh Roh Kudus melalui orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan akan terus turun atas kehidupan mereka. Tuhan, hanya Engkau yang tahu satu persatu jiwa ini Allah. Jiwa ini adalah milik-Mu. Jiwa ini Engkau percayakan bagi gereja-Mu. Kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan terus mengalirkan kuasa berkat daripada Allah, sehingga mereka sejak kecil sudah mengenal Engkau dengan jelas, siapakah Engkau dalam hidup mereka. Kami berdoa buat ibadah yang akan mereka adakan pada hari ini. Melalui guru-guru sekolah minggu, Engkau memberkati mereka. Acara mereka adakan kiranya di dalamnya ada berkat Tuhan untuk mereka, sehingga mereka boleh mengenal betapa pentingnya kemerdekaan itu dalam kehidupan mereka. Hanya Roh Kudus yang membuat hidup mereka merdeka, karena hidup dipimpin oleh Roh Kudus dari sejak dini. Itu akan membuat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus bergerak mengikuti firman-firman Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mohon berkat Tuhan atas sekolah minggu, atas ibadah sekolah minggu, dan keluarga mereka, orang tua mereka, dan guru-guru juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus ada berkat melimpah untuk anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Mari buka hatimu. Percayalah di dalam setiap musim kehidupan kita, ada satu pribadi yang selalu ada di dalam setiap kita. Ada satu pribadi yang gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan selalu menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Kami percaya Tuhan. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati.
buat Bapak Ibu. Terima kasih buat El Singer, pemain musik. Tuhan yang memberkati. Di pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan bagi kita sekaliannya, tangan Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan yang menolong terambil dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 dan ayat 24. Tangan Tuhan yang menolong. Mazmur 34 23 dan 24. Ya, kita akan membacanya bersama-sama. Kita bisa melihatnya di PowerPoint yang ada di depan. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 23 dan 24. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, minta tolong slide-nya ditayangkan untuk lanjut halamannya. Ya, ada ilustrasi. Ya, ada gambar di sini. Enggak, sebelumnya, Dek. Ya. Nah, ada ilustrasi. Ya, ini adalah gambar mengenai berjalan bersama Tuhan. Footprint. Ya. Ini saya mengambilnya dalam kisah. Ya. Semalam aku bermimpi sedang berjalan menyisir pantai bersama Tuhan. Di cakrawala terbentang adegan kehidupanku. Pada setiap adegan aku melihat dua pasang kaki di pasir. Sepasang jejak kakiku dan yang sepasang jejak kaki Tuhan. Bagian terakhir dari kehidupanku terhampar di hadapanku. Aku menoleh ke belakang melihat jejak kaki di pasir. Aku memperhatikan bahwa berkali-kali sepanjang jalan hidupku, terutama pada saat paling gawat dan mencekam, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Hal ini membuat aku benar-benar sangat kecewa. Maka aku bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Engkau mengatakan bila aku memutuskan untuk mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan bersama aku sepanjang jalan hidupku. Namun aku memperhatikan bahwa pada saat-saat paling gawat dan beban berat menimpa hidupku, hanya ada sepasang jejak kaki saja Tuhan. Dan aku tidak mengerti mengapa pada waktu aku sangat membutuhkan Engkau. Aku tidak mengerti mengapa pada saat aku membutuhkan Engkau, justru Engkau meninggalkan aku. Justru Engkau Tuhan meninggalkan aku. Jawab Tuhan, anakku, Engkau sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihi Engkau dan aku tidak akan meninggalkan Engkau. Pada waktu engkau dalam bahaya dan dalam penderitaan, engkau tentu hanya melihat sepasang jejak kaki. Karena pada saat itu aku sedang menggendong engkau. Karena pada saat itu aku sedang menggendong engkau. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi bahaya, ketika kita menghadapi penderitaan, tantangan, pintu semua tertutup di depan kita. Kita merasa sendirian. Nggak ada seorang pun yang mengerti tentang keadaan kita. Tidak ada seorang pun yang memahami permasalahanku. Kita merasakan Tuhan jauh dari kehidupan kita. Hanya sepasang kaki saja.
Tetapi Tuhan mengatakan dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan bahaya, tentu hanya melihat sepasang jejak kaki. Karena pada saat itu Tuhan sedang menggendong engkau. Tuhan tahu keterbatasan kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan lah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, kita gak mampu melalui bahaya. Kita gak mampu menghadapi penderitaan. Daging ini menjerit ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Banyak pemberontakan di dalam hati kita. Kalau bukan Tuhan yang memberikan penghiburan, kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, mana bisa kita mampu. Tetapi kita bisa mampu melalui badai, menghadapi bahaya, menghadapi penderitaan karena Tuhan yang menggendong kita. Karena tangan Tuhan yang menolong kehidupan kita. Amin, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita merasakan ketika kita menghadapi beban yang berat di dalam kehidupan kita, kita rasakan seorang diri. Jangan, ada Tuhan. Ada tangannya yang menopang kehidupan kita. Ada tangannya yang menolong kehidupan kita. Yang tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang penting yang kita dapat dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama, tangan Tuhan yang selalu menyertai. Tangan Tuhan yang selalu menyertai. Ya, ada sebuah ilustrasi. Ya. Di belakang ketenaran seorang atlet pemain bola Arhan Pratama, ada seorang pelatih yang bertangan dingin yang bernama STY, ya, Sintayong. Ya, tangan dingin Sintayong ini yang membuat Pratama Arhan ini melonjak, populer, terkenal. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, kita dapat melalui banyak masa-masa sulit dan tetap tegar. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertai. Kita bisa melalui lembah-lembah bayang-bayang maut karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan tidak pernah melepaskan kita. Penyertaannya itu sempurna, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Dulu, sekarang, dan seterusnya, dia adalah Allah yang setia. Penyertaannya setia. Ya, ada seorang yang menanyakan, kalau nanti ketika Tuhan menjemput saya, ketika nanti saya menghembuskan nafas terakhir, ya, di dalam iman percaya saya kepada Tuhan, apakah Tuhan masih memegang tangan saya? Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini suatu pertanyaan, ya, ada benih keraguan di dalamnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan enggak akan pernah Tuhan lepaskan kita. Tangannya selalu menyertai kehidupan kita. Ya, di dalam lembah bayang-bayang maut pun Tuhan selalu mengulurkan tangannya. Dia memegang tangan kita. Dia tahu, ya, kita di dalam kelemahan, di dalam halangan, di dalam penderitaan, di dalam tekanan hidup, dalam hambatan. Dia enggak akan pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu menyertai kehidupan kita. Dalam masa-masa sulit sekalipun, dalam masa-masa bayang-bayang maut sekalipun, ketika kita menghadapi atau menghembuskan nafas terakhir kita, Tuhan enggak akan pernah melepaskan tangannya dalam kehidupan kita. Janjinya itu bukan hanya untuk kita, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Janji Tuhan, tangan Tuhan itu untuk anak-anak kita, untuk keturunan-keturunan kita. Tangan Tuhan itu luar biasa. Inilah yang membuat hati kita teguh dan tentram. Tangan Tuhan selalu menyertai. Enggak akan pernah terlepas dan dia tidak akan pernah melepaskan kita. Amin, ibu bapak. Ya, adik-adik sekaliannya, jangan mundur.
Ya, jangan mengambil suatu keputusan yang salah, yang kurang bijak. Ya, jangan berputus asa, tapi lihat ada Tuhan yang menyertaimu. Ada tangannya yang membuat dan menyokong kehidupanmu, yang menolong engkau, yang membantu engkau untuk mengatasi masa-masa sulit dalam hidupmu, yang membuat engkau kuat. Amin. Jangan kecil hati, tapi pandanglah Tuhan. Pandang kebesarannya. Ya, tangan Tuhan yang selalu menyertai itu sungguh luar biasa. Ya, mungkin banyak orang yang mengecewakan, ya, tetapi ini suatu pribadi tangan Tuhan yang enggak selalu mengecewakan kita. Selalu hadir, selalu setia, ya, di dalam ya kelemahan-kelemahan kita. Selalu ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dulu, sekarang dan selama-lamanya enggak akan pernah melepaskan kita. Percaya akan Tuhan. Nah, itu hal yang pertama yang dapat kita pelajari, tangan Tuhan yang selalu menyertai. Tangan Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga kita bisa melalui badai-badai dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melalui masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ya, tangan Tuhan yang mengangkat hidup kita. Tangan Tuhan yang mengangkat kehidupan kita. Kalau dunia, dia mencoba untuk mendorong kita supaya kita jatuh. Tapi satu figur tangan Tuhan yang selalu mengangkat, ya, yang memulihkan, yang memberikan suatu solusi dalam kehidupan kita, tangan Tuhan. Nah, ayat-ayat ini disambung dengan ayat-ayat berikut ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Tuhan mendatangkan melangkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. 24, apabila ia jatuh, taklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu, nah ini dia. Ya, ayat yang gak boleh dilupakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya, manusia begitu kan? Manusia dulu muda sekarang tua, ya begitu. Nah, tetapi nah ingat ini, janji Tuhan gak akan pernah luntur dengan waktu. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini Daud, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman dan anak-anak cucunya menjadi berkat. Ini tangan Tuhan. Ya, yang mengangkat kehidupan kita, tangan Tuhan yang mencukupi, tangan Tuhan yang memberikan kepada kita solusi dalam kehidupan kita. Tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan, enggak pernah. Ya, Tuhan berjanji tidak akan pernah tergeletak. Tuhan mengangkat, ketika kita jatuh dia enggak melepaskan kehidupan kita. Ketika kita jatuh dia enggak lepas tanggung jawab, ketika kita jatuh dia angkat lagi. Jadi janji Tuhan itu enggak selalu dalam kehidupan kita, tidak akan pernah tergeletak. Amin. Ketika kita jatuh, Tuhan gak lepaskan kok. Udah, masa bodoh aja deh, jatuh deh, finish, it's okay, gak apa-apa. Enggak, Tuhan gak kayak gitu. Dia angkat lagi, gak akan pernah tergeletak. Mazmur 91 ayat 9 di sana dikatakan sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, ini janji Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Luar biasa ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang mengangkat. Tangan Tuhan yang mengembangkan kehidupan kita. Ya, suatu pengalaman yang pernah saya alami. Ketika saya masih muda, lulus dari sekolah tinggi teologi ya. Ya, saya melayani dan waktu itu saya belum bekerja. Hanya melayani sekitar 2 tahun lebih begitu ya.
Dan orang tua saya bilang ke saya, Mat, saya nggak bisa lagi untuk membiayai adik-adik kamu sekolah. Jadi memang menjadi tanggung jawab saya untuk membiayai adik-adik saya sekolah. 3 orang di bawah saya. Ya, satu permasalahan yang berat untuk buat saya, berat ibu bapak yang dikasih Tuhan, seorang yang melayani tapi harus menanggung 3 orang adik di bawahnya untuk sekolah. Ya, kita berpikir gimana Tuhan? Tapi saya katakan nggak apa-apa, Pak. Ya, saya katakan dalam hati, Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa memberikan kuasanya, Tuhan bisa mengangkat. Ya, pandangan orang mungkin buat hamba Tuhan nggak ada yang namanya hamba Tuhan itu luar biasa, bertanggung jawab untuk keluarganya, enggak. Tapi Tuhan bisa nyatakan, ya Tuhan memegang janjinya. Walaupun saya melayani Tuhan, ya adik-adik saya ketiganya bisa sekolah, itu kemurahan Tuhan. Ya berkat ada aja, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan ada aja, enggak terukur kasih setia Tuhan. Ya, ketika saya melayani Tuhan dan juga bekerja, istri tidak bekerja, ya menjadi ibu rumah tangga ikut suami. Bagaimana? Tapi Tuhan berikan berkat-berkatnya. Tangan Tuhan yang mengangkat hidupmu, Tuhan yang mengembangkan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, solusi dalam hidupmu. Lihat, ada tangan Tuhan yang kekal yang mengangkat hidupmu. Ingat itu ibu bapak yang dikasih Tuhan. Jangan merasa kecil hati. Ya, jangan, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan. Amin. Iya, berat Tuhan. Ya jangan dulu. Ya, imani dulu, jalani dulu. Nanti kau akan bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa mengangkat hidupmu. Ya, memberikan kau berkat, memberikan kepadamu solusi, memberikan kepadamu hikmat, kebijaksanaan. Ya, di luar daripada akal pemikiran kita. Jujur ibu bapak, kalau bukan Tuhan nggak bisa. Tuhanlah yang menopang kehidupan kita, saya, ibu bapak sekaliannya, sehingga sampai kepada hari ini karena tangan Tuhan yang mengangkat kehidupan kita. Amin. Amin ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah itu hal yang kedua. Nah hal yang ketiga, ya tangan Tuhan yang membuat langkah-langkah kita tetap. Tangan Tuhan yang membuat langkah-langkah kita tetap. Langkah-langkah kehidupan kita ini gontai, lemah, gak tentu, gampang berubah. Ya, tetapi bagi kita yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, beribadah dengan tulus hati kepada Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan sudah punya rencana dan ketetapan bagi kita sekaliannya. Di dalam pemikirannya Tuhan sudah ada rancangan buat kita sekaliannya, pribadi, lapas pribadi. Ya, seperti orang tua punya rancangan bagi anaknya, habis ini kemana, habis ini gimana, ada rancangannya. Bapak kita di surga lebih lagi, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Rencananya itu sempurna. Ya, dia mau supaya rencananya itu terjadi dan jadi di dalam kehidupan kita, terrealisasi dalam kehidupan kita. Rencananya terrealisasi di dalam kehidupan kita. Ya kita ambil contoh seperti Daud. Ya Daud itu seorang yang nggak ada kualitasnya, ya secara penampilan untuk menjadi orang yang terpilih, menggantikan Saul menjadi raja, nggak ada. Ya dipinggirkan karena ia anak yang paling bungsu, dipinggirkan, yang lainnya dikumpulin begitu ya untuk dilihat oleh Samuel, tapi Daud dipinggirin, nggak dianggap. Bayangin aja bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, nggak dianggap. Ya di antara anak-anaknya, ya Samuel kan bilang kumpulin semua anak-anakmu. Nah di antara satu anakmu akan dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Ya Isai berpikir, ini 6 aja lah. Daud nggak bakalan dipilih oleh Tuhan, disingkirin, nggak dipandang.
Tapi Tuhan bilang, ini enggak semua, masih ada satu lagi. Ya, muncullah Daud. Nah, Tuhan bilang ini orang yang kuurapi, yang akan menjadi bangsa atas Israel. Dipinggirkan oleh keluarganya, tapi dipilih oleh Tuhan. Ya, kemudian mendapatkan perlakuan yang kurang hormat dari para kakak-kakaknya. Ya, ketika Daud memberikan makanan karena dititipin oleh bapaknya, nih kasih makan ya untuk kakak-kakakmu di medan pertempuran. Nah, Daud taat, kemudian dia memberikan makanan, yang nganterin makanan bekal untuk kakak-kakaknya di medan pertempuran. Nah, kakak-kakaknya bilang apa? Kamu nih anak kecil gitu ya. Kamu nih, jadi memang sudah dibully. Ya, anak ini suka dibully, ibu bapak dikasih oleh Tuhan, suka dibully oleh kakak-kakaknya. Kakaknya memandang, anak kecil bisa apa sih? Ya, anak kecil cuman jago mengembalakan kambing domba, pegang tongkat, ya, mau ngelawan Goliat begitu. Nggak dianggap, sama kakak-kakaknya nggak dianggap. Ya, tetapi diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengalahkan Goliat. Nah, ini dia luar biasa. Ya. Dibully tetapi luar biasa. Dimusuhi oleh Raja Saul. Padahal dia tidak berbuat jahat. Ya. Ketika Raja Saul mati pun dia belum langsung jadi Raja Israel atas 12 suku Israel. Hanya 2 suku saja yang mengakui bahwa Daud itu raja. Nah, 10 suku tidak. Masih lekat dengan keturunan Saul. Butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh ujian, butuh penderitaan lagi. Jadi di proses itu nggak gampang, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tetapi langkah-langkah kehidupan Daud ditetapkan oleh Tuhan. Ini dikuatkan oleh Tuhan. Dan Daud mau diproses mengikuti waktunya Tuhan. Nah, barulah ketika 7 tahun ya masa berlalu ia menjadi raja atas sepenuhnya atas Israel. Jadi butuh waktu. Saul mati 7 tahun kemudian baru 7 tahun setelah itu baru semuanya mengakui bahwa Daud menjadi raja. Selama 7 tahun itu enggak sebentar ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, enggak sebentar. Banyak banget. Ya, lama banget 7 tahun. Tetapi Daud menunjukkan bahwa dia beriman dan Tuhan juga sedang ya merealisasikan rencananya dalam kehidupan Daud. Sehingga Daud mengatakan, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Ya, nah ini kan lagu yang seringkali kita nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Ini tangan Tuhan, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan yang membuat langkah-langkah kita tetap. Ya, Tuhan punya rencana bagi engkau. Tuhan mempunyai rencana bagi adik-adik. Tuhan mempunyai rencana bagi bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, masih ada rahasia-rahasia yang ia simpan bagi bapak ibu, bagi adik-adik sekaliannya, bagi saudara-saudara yang ingin dia nyatakan dalam kehidupanmu. Ya, ingat Tuhan mempunyai impian besar buat kita sekaliannya. Bagi kita sekaliannya tetap beriman kepada Tuhan. Tetap kalau dia memegang tangan kita jangan lepaskan tangan Tuhan. Biarkan kita lepaskan. Biarkan tangan kita berikan kepada Tuhan dan Tuhan yang memegang tangan kita. Kita nggak bisa memegang tangan Tuhan, ibu bapak, nggak bisa. Tetapi biarkan tangan kita yang kita ulurkan kepada Tuhan supaya apa? Supaya tangan Tuhan yang luar biasa, tangan Tuhan yang kekal itu yang memegang kehidupan kita. Ketika kita dipegang oleh Tuhan, nggak akan pernah dilepaskan. Ya, kecuali kalau kita
ya tarik lagi, udahlah nggak mau Tuhan, nggak mau nih, ya bisa jadi begitu. Dan Tuhan memang orangnya Allah nggak memaksa. Selama kita menyerah di hadapan Tuhan, Tuhan ini tanganku, Tuhan ini hidupku, Tuhan ini keluargaku, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan nggak akan pernah lepaskan, amin. Tuhan nggak akan pernah lepaskan. Dia selalu pegang. Kalau kita katakan Tuhan lepaskan, ya Tuhan bisa lepaskan. Kalau kita keraskan hati, Tuhan bisa lepaskan. Karena Tuhan tuh nggak memaksa. Tetapi kalau diri kita dengan ikhlas, dengan tulus katakan, Tuhan ini hidupku, aku berikan kepadamu. Pegang tanganku. Tuhan pegang, pasti Tuhan pegang. Amin. Ya, rencana Tuhan pasti akan terlaksana dalam kehidupan kita. Ya, langkah-langkah kita yang gontai, langkah-langkah kita yang lemah, langkah-langkah kita yang tidak tetap dibuat oleh Tuhan tetap. Amin. Amin. Ya, seperti Tuhan lakukan kepada Daud, demikian juga Tuhan akan lakukan kepada kita. Ya, kalau Daud katakan aku nggak kepikiran untuk menjadi raja bangsa Israel. Ya memang. Ya, bayangkan disingkirkan. Ya, oleh keluarganya, mendapat perlakuan yang kurang hormat juga dari kakaknya, dimusuh oleh raja. Ini memang enggak. Tetapi perkenanan Tuhan yang memberikan kepada Daud itu perkenanan dan langkah-langkah yang dibuat oleh Tuhan tetap. Sehingga dia menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Saya enggak mengerti rencana Tuhan atas Bapak Ibu, ya saudara-saudara sekalian ya. Tetapi yakini setiap bapak ibu, setiap adik-adik, setiap saudara akan, dan Tuhan sudah mempunyai rencananya. Ya, tetap serahkan tanganmu untuk tetap dipegang oleh tangan yang kekal. Supaya apa? Supaya langkah-langkah kita tetap. Ya, supaya rencana Tuhan itu terlaksana dalam kehidupan kita. Biarkan dia bekerja. Ya, biarkan dia yang merendak kehidupan kita. Maunya Tuhan lah gimana. Ya, ikuti prosesnya saja. Jangan memberontak. Ikuti prosesnya saja. Kita akan lihat bahwa kehidupan kita indah pada waktunya. Amin. Amin. Kita nggak ngerti rencana dan kehendak Tuhan, nggak ngerti. Tapi ikuti aja. Ya, berikan tanganmu supaya Tuhan memegang tanganmu kepada Tuhan. Nah, ya ini sebagai satu kesaksian. Ya, minggu yang lalu kami, Ibu Gembala, saya, Pak Samen, dan sebagian sidang jemaat Tuhan kunjungan. Ya, ada seorang yang sudah lama enggak kebaktian. Ya, udah lama ya dalam keadaan sakit. Ya, dokter memvonisnya supaya kepalanya ini dioperasi ya, karena ada penghambatan pembuluh darah, stroke tangan sebelah kanannya ya mengalami gangguan. Stroke kalau orang Tionghoa bilang piansui gitu ya. Iya. Nah, kita sama-sama berdoa, Ibu Gembala juga berdoa, dan kita juga sama-sama berdoa minggu lalu ya supaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi Bapak Iskandar. Dan puji Tuhan Ibu Bapak, ya waktu doanya sama Ibu Gembala tangannya mulai udah mulai bergerak, yang kanan yang mulai kayaknya susah gitu ya, mulai bergerak. Dan beberapa hari yang lalu ya menantunya tuh WA, ya terima kasih Bapak, ya terima kasih, ya mertua saya sudah pulih, udah pulang, jadi tangannya udah mulai bergerak, ya nggak jadi operasi, ya tangan Tuhan yang melakukan. Tuhan berkuasa, Tuhan menolong. Ya kalau Tuhan menolong kehidupan Bapak Iskandar, demikian juga Tuhan akan menolong kehidupan kita. Yang penting serahkanlah tanganmu kepada tangan Tuhan untuk Tuhan pegang. Ya ikuti prosesnya Tuhan. Kalau ada yang mengatakan proses kok ini cepat, ya setiap orang mempunyai waktu yang masing-masing. Ikuti prosesnya saja dan percaya Tuhan punya rencana masing-masing buat kita sekaliannya. Ya bukan kemauan kita tapi kemauannya Tuhan. Yang pasti Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita sekaliannya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita responi firman Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri.
bersorak untuk menyanyikan pertolongan-Mu begitu ajaib. Ayo kita sama-sama membuka hati kita menghadap kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan terlalu ajaib bagi kami, sangat ajaib Bapa, sehingga kami tidak ada satupun kesempatan untuk kami meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menopang kehidupan kami di tengah-tengah badai itu. Tuhanlah yang mengangkat kami dan menjadikan kami berarti di mata-Mu Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan tangan Tuhan juga akan memakai kami Tuhan dalam kuasa dan pengurapan Allah. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Benarlah Tuhan, Engkau mengatakan bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Penyertaan-Mu, penyertaan Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur firman Allah mengingatkan kami kembali untuk kami tidak pernah boleh meragukan akan kuasa-Mu, karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Firman Allah tidak pernah berubah dan janji Tuhan juga tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan menyelamatkan kami ketika kami mengalami badai, Tuhan mengangkat kami menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan juga akan memakai kami ya Tuhan semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus terus berbicara di hati kami masing-masing. Dalam hidup kami ada kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus memampukan kami bangkit, memampukan kami naik, dan memampukan kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Rahmat, Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini. Segala-galanya. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Halikinamakanala. Kinamakanala shikinamika. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, Engkau tidak jauh dari kami. Tuhan selalu dekat bersama kami, umat-Mu. Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidup ini. Memegang kami, menopang hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat apa yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus membentengi hidup kami. Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Roh Kudus yang selalu ada mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhanlah yang memberikan kami semangat baru dalam hidup ini. Tidak ada hal yang membuat kami terpuruk, karena tangan Tuhan akan segera menopang, menolong kami, mengangkat kami dari sana. Membawa kami untuk melihat kuasa kemuliaan, membawa kami untuk melihat janji Allah, dan membawa kami untuk melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat Kau nyatakan bagi kami yang hidupnya berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan bagi kami. Dan terima kasih buat roh damai sejahtera yang menguasai hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, Kau sudah menjawab doa kami. Kalaupun ada yang belum terjawab, kami juga berterima kasih. Karena Tuhan pasti akan menjawab dan memberikan kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan Allah. Kanda makanda lala shikenawi. Imekenam inakana lakana wishikina lalakana mikin. Ikina kana mikin hanami halami inaka. Tikiraraki kalau wikin awikina maka awkina lakana lala shikin. Timekana mi hanami kina makana awi nami akan. Neki hakana lakana wishiki. Sikirara kana wikida kana wiki akana mikina makana lala kau kikala wikela. Tikirara kina hikirara kana mikina kan amikina awisaka amikina alala sikilo ya amikina yesikina. Kikira hakana isiskini tisina kana mikina. Ikina hikakau ikano ikana mikana kana mikina. Ye kana mikana rokuna makan amin. Tika makana lala. Bangkitlah, bangunlah semangatmu. Jangan melihat ke belakang, di depanmu ada Allah menuntut hidupmu. Kenau ikanal kanami kini. Tikinau inami kini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar sore kami akan mengambil bagian. Kami akan membaptis beberapa anak-anak-Mu yang mengambil keputusan bulat mengikut Engkau. Berkatilah acara baptisan kami Allah. Tuhan hadir, Tuhan ada. Demikian juga kami akan mengambil bagian dalam pelayanan kami. Kami akan meneruskan program yang sudah kami buat bersama dengan Tuhan. Kami akan membentuk panitia Natal. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan tugas tanggung jawab ini dengan baik dan benar di mata Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Yani dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, janji Allah digenapi dalam pribadi Ibu Yani. Kuatkan dia dalam pergumulan ini Allah. Kiranya kemenangan daripada Tuhan berpihak menjadi bagian daripada keluarga Bapak Yanto. Anak-anaknya diberkati, suami diberkati, usaha pekerjaan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Pak Hendra yang sedang menuju Kalimantan, bahkan mungkin sudah sampai, Tuhan tolong jadikan Pak Hendra berkat di sana. Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Ketio membawa 6 jiwa datang ke gereja di Kalimantan, kiranya pelayanan mereka dan saat ini Pak Hendra ada di Kalimantan, kami rindu Pak Hendra juga akan membawa jiwa datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidupnya. Begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan oleh Tuhan melalui hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Pakai kami semuanya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, supaya kami benar-benar melakukan tugas tanggung jawab kami bersama dengan kekuatan daripada Allah, yaitu Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan, sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Mungkin juga akan ada yang bepergian. Tuhan tolong mereka, sertai mereka Tuhan. Setiap langkah perjalanan hidup mereka ada penyertaan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, bahwa Tuhan menopang kami supaya kami tidak salah langkah. Tuhan tolong kami, apa yang tidak baik dan tidak benar kami tidak lakukan, tetapi apa yang baik dan benar di mata Allah, itulah yang kami lakukan. Ampuni Allah, jikalau kami melakukan kekeliruan selama ini, Tuhan ingatkan kami, ampuni kami. Kami mau kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hingga berkat dan janji Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan. Kami percaya Tuhan, kerinduan mereka untuk bekerja, Tuhan juga akan membuka jalan. Karena Tuhan juga menginginkan kami bukan menjadi anak-anak Tuhan yang nganggur, pemalas, tapi menjadi anak Tuhan yang rajin, aktif, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Rahmat yang sudah menyampaikan firman Allah dari ibadah pertama dan kedua. Demikian juga WL Singer, pemain musik, multimedia, Asyar, begitu juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menopang dan Tuhan menjaga. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Mari pastikan berkat Tuhan turun terus dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang sudah datang ke rumah Tuhan dengan hati yang merindukan Allah, dan sekarang pulanglah dengan sukacita daripada Allah Bapa di surga, karena berkat-Nya melimpah turun atas kehidupanmu. Dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus dan Roh Kudus akan mengingatkan engkau bahwa engkau hidup bukan sendiri, ada Allah menopang hidupmu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atas hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya.